Pria ini bernama Dries. Dia adalah seorang pria yang penuh semangat walaupun kehidupannya serba pas-pasan. Pada suatu hari Dries mengikuti sebuah wawancara untuk menjadi perawat seseorang yang bernama Philippe. Philippe ini menderita kelumpuhan, namun ia juga adalah orang yang sangat kaya raya. Berbeda dengan calon perawat lainnya, ternyata Dries datang ke situ bukanlah untuk menjadi perawat, melainkan agar Dries dapat tanda tangan bukti kehadirannya di wawancara itu, agar dia bisa mencairkan dana bansos dari pemerintah. Di tengah wawancaranya, Dries malah berdebat sama Philippe dan saling beradu pengetahuan seputar musik. Di sini ia juga merayu asisten cantik Philippe yang bernama Magali. Je connais pas votre soul, je sais pas quoi là. Non, Coulin de Gang. Ça c'est très motivant ça. Melihat semua kelakuan Dries yang super ngeselin itu, tadinya Philippe berencana menolak Dries, tapi karena kasihan Philippe akhirnya berjanji pada Dries kalau ia akan menandatangani surat wawancaranya besok. Comment ça, quel bâtiment? Setelah wawancaranya selesai Dries pun pulang, namun sebelum keluar dari rumah Philippe, Dries mengambil salah satu telur hias milik Philippe tersebut. Gak beberapa lama dari itu Dries tiba di rumahnya yang sangat sempit itu, karena ia tinggal bersama dengan banyak adik-adiknya. Lalu dia melihat ibunya datang pulang kerja. Saat sang ibu melihat Dries ada di rumah, ibu Dries ini pun langsung marah-marah pada Dries, karena ternyata Dries ini sudah menghilang tanpa kabar selama 6 bulan lamanya. Dan gak hanya itu, ibunya juga kesal saat ia tahu, ternyata Dries sampai saat ini masih saja jadi pengacara, alias pengangguran banyak acara. Lalu karena muak melihat anaknya yang paling tua itu gak bisa diandalkan, sang ibu pun mengusir Dries dari rumahnya. Keesokan harinya Dries kembali mendatangi rumah mewahnya Philippe lagi, untuk mengambil surat wawancaranya tempo hari. Tapi di situ Dries malah kaget saat mendengar cerita dari kepala perawat yang bernama Yvonne, yang mengatakan bahwa selama ini sudah banyak perawat yang datang, dan pergi dengan cepat karena mereka gak tahan setelah bekerja selama 1 hingga 2 minggu di sana. Padahal walaupun jam kerjanya panjang selama 24 jam, tapi mereka mendapatkan gaji yang besar dan ditunjang fasilitas yang sangat nyaman, mulai dari kamar mewah hingga menu makanan yang enak setiap harinya. Dan di hari itu, Philippe tiba-tiba memutuskan untuk memperkerjakan Dries selama 1 bulan sebagai percobaan. Sementara Dries juga lagi nganggur, dan gak punya kesibukan lainnya, ditambah lagi dia juga habis diusir ibunya dari rumah. Akhirnya Dries pun menerima keputusan Philippe tersebut. Lalu tugas Dries sebagai perawat Philippe pun dimulai. Di hari pertamanya sebagai perawat, Dries seringkali membuat kesalahan, mulai dari ketiduran saat memijat Philippe hingga membersihkan kaki Philippe menggunakan sampo. Bahkan dengan sengaja Dries menumpahkan air panas ke kaki Philippe yang mati rasa karena lumpuh itu. Dan sampailah saat Dries ditugaskan untuk membersihkan pantatnya si Philippe. Di situ Dries langsung emosi dan menolak mengerjakannya. Sambil bersumpah bahwa seumur hidupnya ia takkan pernah sudi melakukan hal itu karena merasa jijik. Dan akhirnya tugas itu pun dikerjakan oleh perawat lain. Kemudian tugas demi tugas Dries terus berlanjut. Keesokan harinya saat Dries akan mengantar Philippe ke galeri lukisan, ia menolak memakai mobil yang mirip seperti ambulans. Akhirnya Dries memilih mobil lain yang lebih mewah. Saat sampai di sana Dries merasa bingung, karena Philippe terus-menerus memandangi sebuah lukisan abstrak selama 1 jam lamanya. Padahal bagi Dries lukisan tersebut hanyalah sebuah lukisan asal-asalan.
Setelah melihat lukisan itu dengan sangat lama, Filipe kemudian berniat untuk membeli lukisan tersebut dengan harga 41.000 euro atau sekitar 700 juta rupiah. Dries pun kaget. Tapi karena ia tahu kalau Filipe kaya raya, ia pun cuma bisa pasrah. Beberapa hari kemudian ada seorang rekan Filipe yang memberitahunya untuk berhati-hati dengan Dries. Karena si Dries ini ternyata baru aja bebas dari penjara selama 6 bulan, gara-gara mencuri ayam tetangganya. Ia juga mengingatkan kalau Dries adalah orangnya kasar dan berandalan, tapi pada akhirnya Filipe justru mengatakan bahwa Dries sebenarnya tidak seburuk yang dibayangkan rekannya tersebut, karena Filipe merasa sangat puas dengan perawatannya. Dari situ Filipe juga menceritakan salah satu kelebihan Dries. Ia pintar menghibur orang dengan cara yang gak disangka-sangka. Keesokan harinya, Dries menemukan rahasia Filipe yang membuatnya cukup kaget. Karena ternyata, selama ini Filipe suka mengirim surat pada seorang wanita yang bernama Eleonor. Dan sejak saat itu, Dries jadi sangat penasaran dengan hubungan spesialnya si Filipe tersebut. Beberapa waktu kemudian, Dries melihat Filipe yang sesak nafas serta demam, karena efek samping pengobatannya itu. Kemudian Filipe yang membutuhkan udara segar, dengan sigap Dries langsung segera membawanya keluar dengan kursi roda. Walaupun saat itu Dries masih sangat ngantuk, Dries tetap ngajak Filipe berkeliling kota Paris, untuk menikmati pemandangan indah sebelum matahari terbit. Saat sedang berkeliling di sana, Dries selalu nyekokin Filipe dengan rokok ganja miliknya, sebagai pengobatan agar mengurangi rasa sakit Filipe itu. Di sini Dries akhirnya bertanya tentang bagaimana hubungan cintanya Filipe dengan Eleonor. Karena dia penasaran, bagaimana caranya si Filipe bisa mesra-mesraan sama wanita, padahal seluruh tubuhnya, mulai dari bawah leher sampai telapak kakinya, telah mati rasa dan lumpuh total. Filipe pun menjawab bahwa ternyata selama ini, Filipe bisa merasakan sentuhan romantis dari seorang wanita, lewat telinganya. Di situ juga Filipe bercerita pada Dries, tentang kenangan indahnya bersama almarhum istrinya yang bernama Alice. Ia mengatakan kalau Alice adalah wanita yang sangat baik hati. Ia merasa bahagia dengan pernikahan mereka, yang sudah berlangsung selama 25 tahun lamanya. Namun Alice yang kehilangan banyak darah saat keguguran, akhirnya meninggal dunia. Sejak saat itu Filipe mengadopsi seorang anak perempuan yang bernama Elisa. Filipe lalu mengatakan kalau sebenarnya bukan penyakit ini yang membuatnya merasa menderita. Namun yang membuatnya lebih menderita adalah kenyataan bahwa Alice telah pergi untuk selamanya. Filipe juga menceritakan, meskipun ia rutin menjalani pengobatan dengan biaya yang sangat mahal, ia tetap aja diperkirakan hanya bisa hidup sampai di usia 70 tahun saja. Tak lama kemudian setelah obrolan mereka berdua yang hangat dan akrab itu, Filipe akhirnya menunjuk Dries sebagai perawat tetapnya. Karena Dries telah berhasil melewati masa percobaan dengan baik, namun di saat yang bersamaan, ia juga meminta Dries untuk mengembalikan telur hias pemberian Alice yang telah diambil Dries. Ternyata diam-diam Filipe tahu kalau Dries sering mencuri barang-barang di rumahnya. Tapi di situ Dries malah bilang kalau dia nggak tahu soal telur yang dimaksud Filipe itu. Padahal dalam hatinya dia lupa taruh telurnya di mana. Keesokan harinya Dries menjemput adiknya sepulang sekolah. Tapi di perjalanan ternyata ia singgah terlebih dahulu ke kantor polisi. Karena salah satu adik Dries terseret kasus ganja. Untungnya adik laki-laki Dries yang bernama Adama ini dibebaskan karena masih di bawah umur. Di rumah Filipe, Dries melihat Filipe yang sedang menulis sebuah puisi untuk Eleonor dengan bantuan Mageli. Dries pun lalu meledeknya karena puisi itu isinya cuma rayuan-rayuan gombal aja. Tapi di situ Dries kaget saat mengetahui kalau Filipe selama ini belum pernah bertemu sama sekali dengan Eleonor. Padahal mereka berdua sudah pacaran selama 6 bulan. Karena kesel sama hubungan mereka berdua yang gak jelas itu, Dries pun langsung telepon Eleonor yang nomornya ada di surat itu.
Dan setelah dipaksa sama si Dries, akhirnya Felipe berani ngobrol sama Eleonor. Di situ Felipe juga mengirimkan fotonya pada Eleonor. Comblé. Beberapa waktu kemudian, saat mereka sedang menonton sebuah opera, Dries berusaha membuat Felipe lebih percaya diri, dengan mengatakan bahwa Felipe itu sebenarnya gak perlu minder dengan kekurangan fisiknya. Karena zaman sekarang, wanita lebih suka pria tajir daripada yang sempurna secara fisik. Bener gak? Lalu momen kebersamaan mereka berdua itu pun terasa sangat dekat dan hangat. Ça dure combien de temps? 4 heures. Oh putain, c'est de l'allemand. Hari demi hari pun berlalu, hingga pada suatu hari, Dries mengamuk gara-gara putrinya si Felipe itu nggak sopan padanya. Dan ternyata sikap nggak sopan Elisa itu tidak hanya pada dirinya saja, namun pada semua pelayan di rumah itu. Lalu Dries meminta izin pada Felipe untuk menampar putrinya itu, biar dia dapat pelajaran dan mau berubah. Namun Felipe melarang Dries, karena ia merasa gak tega. Melihat sikap Felipe yang terlalu memanjakan putrinya itu, Dries pun langsung pergi ke kamarnya dengan perasaan yang sangat kesal. Tak lama kemudian, Dries terlihat sedang melukis sebuah lukisan abstrak yang dulunya ia anggap aneh. Di sisi lain, berkat dorongan dari Dries, Felipe kini mulai berani menegur putrinya itu, agar bisa bersikap lebih sopan lagi pada orang lain. Setelah itu Dries kembali menjalankan rutinitasnya sebagai perawat Felipe, tapi ada yang beda kali ini. Jika sebelumnya Dries melakukan tugas-tugasnya dengan serius dan tegang, kini ia menjalankan tugas-tugasnya itu dengan lebih santai. Seakan-akan, merawat Felipe itu telah menjadi sebuah hiburan tersendiri baginya. Seiring berjalannya waktu, hubungan Dries dan Felipe pun semakin akrab. Setelah itu Felipe bersiap mengadakan pesta ulang tahunnya. Tapi sebelum hari tersebut tiba, Felipe mengatakan pada Dries bahwa dia bosan dengan sikap keluarganya yang memperlakukan dia seperti orang sekarat. Secara tak langsung momen curhat ini pun mengisyaratkan bahwa Felipe semakin nyaman dengan Dries yang memperlakukannya lebih manusiawi. Setelah itu pesta ulang tahun Felipe pun akhirnya digelar. Dan terlihat grup musik orkestra pun sudah siap untuk memeriahkan pestanya. Di sisi lain Dries melihat Elisa yang sedang mengurung diri di dalam kamarnya sambil menangis. Lalu Dries mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia sampai menangis. Di sini Elisa mengatakan, kalau dia baru aja diputusin pacarnya yang bernama Bastian. Elisa lalu minta tolong pada Dries untuk berbicara dengan Bastian. Awalnya sih, Dries menolaknya, karena gak mau ikut campur dengan urusan hubungan mereka. Namun setelah Elisa mengatakan, akan memberikan Dries uang yang banyak, Dries pun akhirnya mau. Combien tu peux mettre? Di sisi lain, Felipe sedang menawarkan pada temannya, sebuah lukisan abstrak hasil karya Dries sendiri, seharga 11.000 euro atau sekitar 188 juta rupiah. Lalu di penghujung acara, semua orang di sana ikut berdansa bersama. Hal itu Dries lakukan hanya untuk menghibur Felipe, karena menurut Dries, selama ini pesta ulang tahun Felipe terasa membosankan. Dan ternyata, Dries berhasil membuat Felipe tertawa lepas dengan bahagia. Setelah pesta berakhir, Dries kemudian mengantar Felipe ke kamarnya. Di situ Dries memberikan surat balasan dari Eleonor, dan ternyata isi surat tersebut adalah sebuah janji Eleonor, yang akan terbang ke Paris minggu depan untuk menemui Felipe. Dan gak cuma itu, Eleonor juga memberikan fotonya yang begitu cantik. Saking bahagianya Felipe di hari itu, dia sampai gak bisa tidur semalaman. Beberapa waktu kemudian, hari yang dinantikan Felipe pun tiba. Kemudian Felipe bersiap-siap untuk menemui Eleonor dengan didampingi Yvonne.
Sementara di sisi lain Dries berhasil membuat Bastian meminta maaf pada Elisa, karena telah memutuskan hubungan mereka. Setelah itu Dries pergi ke tempat ibunya bekerja. Namun karena masih merasa bersalah, Dries hanya bisa memandangi ibunya itu dari kejauhan. Sementara di sisi lain, Philippe yang sedang menunggu Eleanor, merasa gugup karena takut Eleanor akan kecewa saat melihat dirinya yang tak sempurna itu. Dan akhirnya, karena rasa gugup itu Philippe memutuskan untuk pergi dari sana. Namun sayangnya, saat Philippe baru aja keluar, ia sebenarnya berpapasan dengan Eleanor. Tapi Philippe gak sadar kalau ternyata wanita cantik yang sedang lewat di sebelahnya itu adalah Eleanor. Hari demi hari pun berlalu. Philippe terus-menerus berusaha untuk melupakan Eleanor. Sampai pada suatu hari, ia mengajak Dries untuk ikut bersamanya menaiki sebuah pesawat pribadi miliknya. Di atas sana di dalam pesawat itu, Philippe memberikan sejumlah uang, hasil dari lukisan karya Dries yang telah terjual. Di sini Philippe juga mengatakan, kalau Dries sangat berbakat dalam melukis lukisan abstrak. Di hari-hari berikutnya, mereka lalui dengan traveling, dan jalan-jalan sambil menikmati waktu mereka berdua, yang saat ini bukan lagi seperti antara majikan dan perawat, melainkan sudah terasa seperti sahabat dekat. Oh sa mère! Oh putain! Pada saat mereka berdua pulang ke rumah, Dries bertemu dengan adiknya Adama. Dia datang ke tempat kerjanya Dries, karena diusir dari rumah oleh ibunya. Setelah ketahuan terlibat kasus ganja tempo hari. Melihat itu Dries merasa kesal lalu memarahinya, karena selalu membuat masalah. Gak lama kemudian Dries dipanggil Philippe. Di sini Philippe mulai menanyakan tentang masa lalu dan kehidupan pribadinya Dries. Dries pun mulai bercerita, bahwa dulunya dia adalah anak yatim piatu, yang berasal dari Senegal, Afrika. Dia diadopsi sejak berumur 8 tahun, selama ini yang dia panggil ibu, sebenarnya adalah bibinya. Dan nama asli Dries adalah Bakari. Sementara adiknya yang bernama Adama, adalah seorang anak yang lahir tanpa ayah. Karena sewaktu dulu, bibi atau yang Dries panggil ibu itu, seringkali pulang malam dan tiba-tiba hamil. Mendengar kisah masa lalu Dries yang kelam, perasaan Philippe pun jadi campur aduk, karena selama ini, di mata Philippe, Dries adalah orang yang selalu terlihat bahagia. Namun ternyata mempunyai kisah yang menyedihkan. Philippe lalu menyuruhnya untuk berhenti menjadi perawatnya, agar bisa fokus memperbaiki masalah keluarganya terlebih dahulu, supaya ia bisa bekerja dengan lebih tenang lagi. Selain itu, Philippe juga menginginkan agar Dries bisa lebih sukses lagi, dengan bekerja di tempat lain dan bukan sebagai perawatnya lagi. Di sini Philippe juga mengatakan bahwa perawatan yang dilakukan Dries selama ini sangatlah memuaskan. Philippe sebenarnya gak rela kalau Dries harus pergi, namun di malam itu sebagai seorang sahabat, ia melakukannya demi kebaikannya Dries. Pagi harinya saat Dries akan pergi dari rumah Philippe, semua perawat di sana pun merasa sedih. Karena kehadiran Dries selama ini telah membawa warna kebahagiaan dan keceriaan di rumah itu. Dan akhirnya mereka semua pun berpisah. Dries dan adiknya lalu pergi dari rumah Philippe. Di perjalanan pulangnya, mereka berniat untuk menjemput ibunya yang baru aja pulang kerja. Di situ Dries dan adiknya tertunduk meminta maaf pada sang ibu. Namun semarah apapun sang ibu, tetap akan memaafkan Dries serta adiknya itu. Kemudian mereka bertiga pun berjalan bersama pulang ke rumah.
Beberapa waktu kemudian, Dries melamar pekerjaan sebagai kurir di salah satu perusahaan. Sementara di sisi lain Philippe telah mempunyai perawat baru. Namun perawatnya yang sekarang itu, gak seperti Dries yang merawat Philippe dengan penuh canda tawa. Dan kini Philippe terlihat lebih sering diam seakan dirinya gak nyaman. Karena gak ada seorang pun yang menghiburnya seperti saat bersama Dries. Pada suatu malam, Philippe mengalami sesak nafas. Saat si perawat berusaha untuk menolongnya, Philippe malah menolaknya. Dan akhirnya Yvonne memutuskan untuk menemui Dries lagi, agar bisa merawat Philippe kembali seperti dulu. Lalu esok harinya Dries datang kembali ke rumah Philippe untuk melihat keadaannya. Saat melihat Dries kembali lagi, Philippe pun merasa bahagia bercampur sedih. Tapi di situ Dries langsung mencairkan suasananya dengan meledai penampilan Philippe yang sekarang ditumbuhi jenggot dan kumis yang begitu lebat. Dan hal itu pun seketika membuat momen kedua sahabat itu kembali bernostalgia seperti dulu. Beberapa hari kemudian, Dries mengajak Philippe untuk pergi ke suatu tempat. Di perjalanannya, dengan cepat Dries memacu mobilnya, hingga mereka berdua ditangkap polisi karena sudah kebut-kebutan. Tapi di situ Dries gak kehabisan akal, ia malah memanfaatkan Philippe dengan mengatakan pada para polisi bahwa Philippe sedang membutuhkan pertolongan cepat, dikarenakan struknya kambuh. Dan akhirnya para polisi pun gak jadi menilang mereka. Tapi justru malah mengawal mereka berdua, hingga ke rumah sakit. Saat tiba di tujuan, dan saat para polisi itu sudah pergi, Dries lalu mengajak Philippe pergi ke suatu tempat yang sangat jauh, untuk menghabiskan waktu mereka bersama lagi sebagai sepasang sahabat. Dan ternyata Dries membawa Philippe ke sebuah pantai, untuk mencari udara segar, dan menikmati indahnya alam yang sudah lama tak dirasakan Philippe, selama berada di rumah mewahnya. Keesokan harinya, Dries kembali mengajak Philippe untuk pergi makan siang, di sebuah restoran. Namun baru aja Dries duduk di depan Philippe, Dries langsung mengatakan bahwa dirinya harus segera pergi, karena ada sebuah urusan penting. Namun sebelum pergi, Dries memberikan telur yang dulu sempat ia curi dari rumah Philippe. Kemudian Dries mengatakan pada Philippe bahwa sebentar lagi ada orang spesial yang akan datang. Dries pun pergi meninggalkan Philippe sendirian begitu aja. Kepergian Dries itu sangat membuat Philippe kebingungan sekaligus gugup, karena Philippe nggak tahu siapa orang spesial yang Dries maksud itu. Tak lama setelah Dries pergi, tiba-tiba seorang wanita yang sangat cantik datang, lalu duduk tepat di depan Philippe. Dan ternyata, wanita itu adalah Eleonore. Selama ini ternyata Dries diam-diam sudah merencanakan pertemuan Philippe dengan Eleonore. Karena Dries tahu, kalau sebenarnya Philippe itu masih menyimpan perasaan pada Eleonore. Dan dari kejauhan Dries melihat mereka berdua bertemu untuk pertama kalinya. Dries pun tersenyum bahagia sambil berkata, bahwa pertemuan Philippe dan wanita yang ia cintai itu, adalah hadiah terakhir yang bisa Dries berikan sebagai seorang sahabat. Dan film pun berakhir.